Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Tidak lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya, karena virus corona ini belum berakhir loh. Jadi harus tetap tuh patuhi segala protokol kesehatannya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan walaupun kita sedang berpuasa, kita harus tetap semangat belajarnya ya, karena nanti pahalanya double tuh. Pahala dari menuntut ilmu dan pahala dari berpuasa. Sebelum memulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kalian diberi kemudahan dalam memahami apa yang akan saya sampaikan dalam video ini. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Kalian pasti sudah pernah membaca, bahkan mungkin sering ya melihat teks-teks biografi ini, baik itu biografi dari seorang pemimpin, seorang tokoh inspiratif, artis, ataupun ilmuwan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tuh cerita dari biografi mereka. Apa sih yang bisa kita ambil dengan membaca atau mempelajari biografi ini? Apa manfaatnya untuk kita? Ada banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya. Misalnya saja bagaimana semangat mereka untuk mencapai cita-cita, bagaimana mereka meraih kesuksesannya, apa saja yang sudah mereka lakukan, bagaimana usahanya, bagaimana kerja kerasnya. Nah, semua hal-hal baik yang diceritakan dalam biografi ini bisa kita jadikan contoh atau teladan ya. Dan jika kita temukan hal yang tidak baik, tentunya kita tidak perlu menirunya. Oke, untuk penjelasan lebih jelas, kalian bisa menyimak video ini sampai akhir. Dan ada tugasnya juga ya di dalam video ini. Jadi kalian harus tonton sampai habis. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat menganalisis makna dan unsur kebahasaan dalam teks biografi, kemudian mengidentifikasi kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh dalam biografi, dan yang ketiga adalah mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam biografi. Secara etimologi, biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang artinya hidup dan grafin yang artinya tulisan. Dengan kata lain, biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang atau sebuah kisah tentang riwayat hidup dari seseorang atau tokoh. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari biografi. Biografi ditulis berdasarkan fakta yang merupakan kisah hidup dari seseorang atau tokoh. Gaya penulisannya dibuat dalam bentuk narasi, bersifat inspiratif dan dapat memotivasi pembacanya, kemudian memiliki struktur yang baku terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Untuk strukturnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Dalam orientasi dibahas tempat tanggal lahir, kehidupan masa kecil, dan gambaran secara singkat biografi keseluruhan, hingga pencapaian puncak karir dari tokoh. Kemudian urutan peristiwa membahas peristiwa-peristiwa menarik yang dialami oleh tokoh tersebut. Sedangkan reorientasi yaitu membahas pendapat penulis ataupun tokoh sendiri mengenai perjalanan hidup dari tokoh yang terdapat dalam biografi tersebut. Unsur-unsur dalam biografi. Dalam biografi biasanya terdiri dari pengenalan tokoh dan latar belakang keluarga, kemudian riwayat pendidikannya, riwayat pekerjaannya, prestasi yang pernah diraih, dan informasi lain yang mendukung isi biografi. Jenis-jenis biografi berdasarkan sisi penulis terbagi atas. Autobiografi merupakan biografi yang ditulis sendiri oleh tokohnya, biasanya ditulis dalam bentuk buku. Kemudian ada juga biografi yang ditulis oleh orang lain. Ini ada dua macam, yaitu authorized biography, merupakan biografi yang penulisannya atas seizin atau sepengetahuan dari tokoh di dalamnya, dan ada pula unauthorized biography. Ini merupakan biografi yang ditulis tanpa
sepengetahuan atau izin dari tokoh di dalamnya, biasanya dikarenakan oleh tokoh tersebut telah wafat. Teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan digunakan. Pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, seperti ia, dia, dan beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh, seperti si cerdik, si jenius, dan lain-lain. Menggunakan adjektif atau kata sifat, jenius, rajin, ulet, jujur, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata sambung atau kata hubung yang berhubungan dengan urutan waktu, seperti pada saat itu, kemudian, selanjutnya, hingga, pada tanggal, dan lain-lain. Menggunakan kata kerja dan juga menggunakan kalimat pasif seperti ditugaskan, dipilih, diberi, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah kutipan dari teks biografi dari Bapak B.J. Habibie. Di sini diceritakan ada 3 kolom. Yang pertama, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Itu merupakan kutipan teks dari isi biografi Bapak B.J. Habibie. Kemudian, kepribadian unggulan apa saja yang dapat ditemukan di sana. Dalam kolom pertama, kepribadian unggulannya adalah sosok panutan. Kemudian di kolom kedua, beliau adalah sosok pekerja keras. Dan yang ketiga adalah beliau adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Sekarang coba perhatikan gambar-gambar yang saya tampilkan ini. Kalian tebak dan tuliskan siapa saja nama-nama mereka. Kemudian pilih salah satu dari tokoh yang ada di sini untuk kalian tuliskan biografinya dan kalian tulis apa yang dapat kalian teladani dari tokoh tersebut. Untuk tugasnya, silahkan kalian kumpulkan di Classroom ya. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan, silahkan bertanya melalui WhatsApp kepada saya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.